Cafiatur Rizky, Raja Esis Timnas Indonesia U19. Gelandang Timnas Indonesia U19 Muhammad Cafiatur Rizky menjadi Player of the Match dalam laga melawan Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 sukses membantai Timor Leste 6-2 pada laga terakhir grup A Piala AFF U19 2024 Selasa 23 Juli malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai juara grup A. Muhammad Cafiatur Rizky dinobatkan sebagai Player of the Match dalam pertandingan Indonesia versus Timor Leste di Piala AFF U19 2024. Penghargaan ini diberikan kepada Cafiatur karena sukses mencatatkan 3 assist dan 1 gol spektakuler. Pertama, Cafiatur mencatatkan assist lewat sepak pojok yang melahirkan gol pertama Indonesia ke gawang Timor Leste yang dicetak Jens Raven pada menit ke-19. Kedua, Cafiatur mencatatkan assist lagi untuk gol kedua Jens Raven pada menit ke-27 lewat umpan silang. Ketiga, Cafiatur mencetak assist dari sepak pojok untuk gol Kadek Ariel yang membawa Indonesia unggul 4-1. Kemudian, Cafiatur juga mencetak gol spektakuler melalui tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Torehan tersebut membuat Cafiatur kini total telah mengoleksi 5 assist dan 1 gol di Piala AFF U19 2024. Pasalnya, Cafiatur juga telah mencatatkan 2 assist lewat sepak pojok saat Indonesia menggulung Kamboja 2-0 di laga kedua grup A Piala AFF U19. Karena mampu tampil cemerlang lawan Kamboja, Cafiatur pun akhirnya dapat kepercayaan dari Indras Syafri untuk menjadi starter di laga Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste tadi malam. Siapa lawan Timnas Indonesia U19 di semifinal? Timnas U19 Indonesia dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF U19 usai melibas Timor Leste 6-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa kemarin. Lawan Indonesia di semifinal Piala AFF U19 baru akan dipastikan pada Kamis 25/7 sore ini. Sebagai juara grup A, Garuda Muda akan menghadapi juara grup C yang kini diperebutkan Malaysia dan Thailand. Pertandingan Malaysia U19 vs Thailand U19 akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo pada Kamis 25/7 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Malaysia untuk sementara memimpin klasemen grup C dengan 6 poin. Kendati Thailand memperoleh poin sama, Malaysia unggul selisih gol. Tim muda Harimau Malaya berhak menempati posisi di atas Thailand Arena mencetak 9 gol lebih banyak. Keunggulan ini dicapai Malaysia berkat pesta gol 11-0 lawan Brunei Darussalam di partai perdana. Sementara itu, di partai kedua, Malaysia sukses mengalahkan Singapura dengan skor 5-0. Sedangkan Thailand menang 6-0 atas Brunei dan mengalahkan Singapura dengan skor 2-1. Pemenang antara laga Malaysia vs Thailand dipastikan akan menghadapi anak asuh Indras Syafri di semifinal. Namun, jika pertandingan berakhir imbang, Malaysia akan menghadapi Indonesia karena keunggulan selisih gol. Runner-up grup C sendiri dijadwalkan menghadapi Australia di babak semifinal. Australia U19 telah dipastikan menjuarai grup B usai menang atas Laos dan Vietnam. Jelang semifinal, Indras Syafri mengaku pihaknya masih punya waktu untuk bersiap. Indras Syafri mengaku akan menunggu kepastian lawan Indonesia terlebih dahulu sebelum menentukan respons. Mimpi Marten Paes bawa Indonesia ke Piala Dunia. Marten Paes bermimpi membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Ia sangat ingin membuktikan skuad Garuda layak bermain di pesta sepak bola 4 tahunan itu. Paes saat ini sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, WNI, setelah disumpah pada tanggal 30 April tahun 2024 lalu. Namun demikian, pemain berusia 26 tahun itu masih belum bisa membela skuad Garuda karena terkendala regulasi FIFA. Walau begitu, PSSI sedang mengupayakan agar Maarten bisa diperbolehkan untuk membela timnas Indonesia. Federasi sudah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) perihal masalah tersebut. Maarten berharap PSSI mampu memenangkan sengketa itu di CAS.
Kiper FC Dallas itu ingin membalas dukungan penggemar timnas Indonesia dengan pembuktian di lapangan. Mereka punya komunitas besar, dan ya, karena saya bagian dari komunitas itu, mereka sangat loyal, kata Maarten dikutip dari laman resmi Liga Amerika Serikat MLS Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Timnas Indonesia saat ini sudah dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad besutan Shin Tae-yong akan tergabung bersama Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas China, dan Timnas Jepang di grup C. Pria berdarah Belanda itu menegaskan ingin membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan Piala Dunia yang akan datang di sini dan babak kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu, ujar Maarten. Bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia? Itu akan menjadi hal yang luar biasa, tandasnya. Pelatih Timor Leste yakin Indonesia U19 juara tahun ini. Pelatih Timor Leste, Eduardo Pereira, meyakini Timnas U19 Indonesia akan menjuarai ASEAN Cup U19 2024. Hal ini disampaikan Eduardo Pereira tepat setelah menghadapi Timnas U19 Indonesia. Sebagai informasi, laga Timnas U19 Indonesia versus Timor Leste terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa 23 Juli 2024. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Indra Syafri berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor telak 6-2. Hasil ini sekaligus melanjutkan tren kemenangan Timnas U19 Indonesia. Seperti yang diketahui, Arkan Kakak dan kawan-kawan juga mampu menyapu bersih dua laga sebelumnya dengan kemenangan. Rinciannya yakni mengalahkan Filipina 6-0 dan Kamboja 2-0. Raihan 9 poin dari 3 laga sekaligus mengantarkan Timnas U19 Indonesia memuncaki klasemen grup A dan berhak lolos ke babak semifinal. Sementara itu, keyakinan Eduardo Pereira didasari dari status Timnas U19 Indonesia yang merupakan tuan rumah. Menurutnya, dukungan dari supporter akan menjadi faktor penting dalam membantu Timnas U19 Indonesia mengamankan gelar juara. Saya yakin juara karena tuan rumah. Itu sangat menentukan pemain ke-12 selalu ada untuk mendukung timnya. Seandainya kalau kami Timor Leste sekali-kali jadi tuan rumah, saya yakin karena Timor Leste di sini saja bisa bermain melawan Indonesia. Bisa memasukkan itu saja saya sebagai coach, saya sudah cukup senang, kata Eduardo Pereira.